Oke, halo, selamat pagi semuanya. Ini pagi cuaca hujan ya. Dan kita hari ini ada di kota Surabaya. Nah, agenda kita hari ini ada beberapa Norma. Jadi teman-teman nanti semoga dengan vlog-vlog yang kita tampilkan bisa menghibur, bisa menjadi inspirasi, bisa mengedukasi, bisa berbagi. Intinya ambil yang positif-positifnya ya, seperti itu. Nah, hari ini kita akan lihat langsung acara Koi Show, salah satu Koi Show terbesar di tahun ini di Surabaya Koi Show. Dan ini show Surabaya ini masuk ke dalam Liga Jatim. Jatim ini luar biasa. Ya, kita Jawa Tengah ini harus mengakui bahwa teman-teman komunitas maupun hobis maupun panitia maupun dealer, seller dan lain-lain itu Jatim itu top lah. Ya, terutama dekat juga dengan kotamu Blitar. Nah, jadi ini banyak ikan-ikan Blitar yang nanti turun. Nah, sampai saat ini saya bacain summary, jadi supaya teman-teman itu tahu apa itu summary dari sebuah Koi Show. Summary itu adalah data mengenai ikan masuknya, owner pesertanya, jumlah handling atau dealernya, kemudian top 10 peserta dengan entry ikan terbanyak itu ada di data summary. Nanti kita akan tampilin ya Norma ya, dan brosurnya dan profil judge-nya juga supaya teman-teman bisa mengerti bahwa dalam sebuah Koi Show itu inilah yang memang menjadi ibaratnya salah satu parameternya seperti itu. Nah, fish entry ini ada 2083 ikan. Ya, termasuk banyak teman-teman. Menurut saya sebuah Koi Show itu kalau udah menyentuh angka 2000 lebih itu menurut saya udah big show itu. Dan di sini nanti persaingan akan sangat ketat sekali. Nah, kemudian ownernya atau yang pemilik ikan ini ada 446 orang. Ya. Nah, kemudian handling seperti Blaze Koi atau dealer-dealer lain atau seller lain ada 137 orang. Gitu. Dan kemudian Moss City itu adalah peserta kota di satu show yang jumlah ikan entry-nya atau masuknya yang terbanyak. Nah, ini dimenangkan oleh Jakarta. Wah, luar biasa ini Jakarta. Iya, padahal Jawa Timur ya. Nah, nanti 10 besarnya owner top entry-nya ada. Dan ini luar biasa, salah satu customer Blaze juga dan salah satu senior saya atau pemain Koi yang cukup lama dan sangat eksis sekali. Ya, selamat untuk Bapak Dede Darmawan. Jadi dia most number one, most entry dari Jakarta. Total entry ikannya sendiri beliau 595 ekor. Ya, itu beliau sendiri. Nah, nanti ada urutan 2, 3 sampai 10 besarnya nanti kita tampilin aja. Nah, seperti apa sih suasana show yang kali ini? Dan kemarin malam kita waktu entry fish sama ngecek ikan-ikan kondisi di vet, Norma juga udah ikut. Yang kali ini agak unik karena ada di mall ya. Mall apa ya kemarin ya? Namanya Setos apa? Apalah itu ya, nanti kita langsung aja. Nah, biar nggak penasaran, yuk kita ikuti suasana penjurian dan suasana Koi Show di Surabaya kali ini. Let's go. Oke, nah sekarang kita ada di Town Square ya, Town Square Surabaya. Nah, ini gedung tempat terselenggaranya Surabaya Koi Show. Dan ini kalau tadi saya sempat update dengan anak-anak yang di lapangan arena, saat ini masih di size medium. Jadi untuk perebutan Grand Champion atau yang paling gedenya juga belum. Nah, seperti apa suasananya? Nah, ini ada teman kita, ada Mas Firman dari PMKB ini. Wah. Kok sehat kok? Iya. Ya, ini channelnya jangan lupa apa namanya, Mas? PKMB Channel. PKMB Channel, teman-teman subscribe, dukung, tonton ya, banyak sekali edukasi di sana, terutama seputar Koi Show. Nah, ini nanti PKMB Channel. Ya, nah kita langsung bareng-bareng masuk yuk. Kita lihat yuk. Oke, nah ini sekarang adalah area vet para peserta atau koi-koinya yang saat ini sampai masih di penjurian size kecil dulu. Nah, nanti mungkin kita sambil jalan sambil kita sharing seperti apa packagingnya, kemudian nempelin barcode-nya, kemudian untuk nanti masuk ke arenanya sampai arena penjurian ikan kecil seperti apa nanti kita ikutin aja ya, langsung yuk. Nah, ini biasa ikan-ikan kecil ini di packing satu persatu seperti ini Norma. Dan ini mayoritas vet ini itu ikan-ikan kecil. Nah, mungkin ada pertanyaan kemarin saya belum sempat jawab. Pak, kenapa sudah ada vet kok kenapa tetap di packing per kantong? Supaya dia menjaga suhunya lebih stabil dan yang paling penting juga waktu nyeroknya untuk packing nggak repot. Kalau kita nguber-nguber di vet besar, kita uber-uber, ikannya kan makin stres.
Nah, tapi kalau udah di kantong begini kan tinggal ganti air sedikit, ganti oksigen, kita bisa langsung untuk penjurian. Itu salah satu tips. Lebih simpel lagi ya, Pak? Betul, karena ikan kecil kan kebayang di vet 2 meter, kita nyeroknya kan tetap ngejar-ngejarnya susah, seperti itu. Nah, kalau ikan medium atau agak besar seperti ini, dilepas biasanya. Contohnya seperti ini. Nah, ini supaya ibaratnya menstabilkan kondisi ikan, dipastikan fit sebelum penjurian, seperti itu. Nah, nanti kita jalan lagi yuk, Norma, ke sini. Oke. Nah, ini yang sudah selesai penjurian. Kemudian ada juga yang masih menunggu penjurian. Dan setiap vet ini sudah disediakan aerasi oksigen, aerator, tabung oksigen untuk backup. Dan intinya untuk mengantisipasi apabila diperlukan untuk pergantian oksigen dan lain-lain. Nah, kalau yang belum ada barcode-nya seperti ini masih proses menunggu. Oke, berarti nanti kalau udah dipanggil, misalkan ini sekarang untuk jenis ini ukuran misalkan 30 up atau 30 BU, baru kita ganti plastiknya yang ada barcode-barcode-nya seperti ini nih. Nah, nih barcode-barcode-nya seperti ini contohnya. Nah, mungkin ini untuk kurang lebih sekilas bagaimana persiapan ikan-ikan yang size kecil untuk sebelum penjurian. Nah, setelah ini kita langsung tengok aja arena penjuriannya. Nah, ini kita sudah ada di dekat arena penjurian yang untuk ikan-ikan kecil dan medium. Nah, saat ini memang lagi break, juri juga lagi istirahat. Beberapa tim handling juga lagi mempersiapkan ikan untuk berikutnya. Jadi ada ukurannya, ada jenisnya, sudah kita kasih kotak-kotak. Yang penting poinnya satu, jangan sampai salah meletakkan. Nah, karena salah meletakkan aja itu bisa dianggap sebagai diskualifikasi atau ikan dinilai tidak pada tempatnya, seperti itu. Nah, nanti yang size agak medium ke sana, size besar setelah ini kita tengok, itu biasanya nanti penjuriannya menggunakan vet-vet. Jadi juri yang nanti akan mendatangi vet-vet yang ikan besar. Nah, yang paling seru nanti yang kita akan tunggu proses penjurian ikan-ikan Grand Champion atau yang terbesar di sebuah show ini. Bukan cuma terbesar tapi terbagus. Nah, itu yang menjadi prioritas utama dalam sebuah show. Jadi memang sampai sekarang gelar di sebuah show itu yang terbaik itu adalah namanya Grand Champion. Tinggal Grand Championnya A, B, C, D, E per kelasnya ada, atau istilah Melati, kemudian Sakura dan lain-lain, itu hanya menggunakan istilah-istilah tergantung organisasi penyelenggara atau panitia show-nya, seperti itu. Ya, jadi tadi prosesnya ikan dipersiapkan, di packing, ditaruh di arena penjurian, dijuri, setelah itu balik lagi ke vet masing-masing. Nah, sekarang kita lihat tengok yang ikan besarnya. Yuk, kita lewat sebelah sini. Nah, ini sekarang kita ada di arena vet ikan-ikan yang besar. Seperti apa? Yuk kita lihat sambil keliling yuk. Nah, jadi yang seperti saya jelaskan tadi, ikan-ikan dengan size yang besar dilepas. Tapi emang wajib dikasih jaring, loh? Ini supaya nggak lompat kan jaring ini kan, karena kan antisipasi kalau sampai lompat atau apa kan juga bahaya. Nih, ini kayaknya vet dari Samurai Koi Center nih. Wih, ini asaginya kopeng kuat nih, keren banget nih. Ini asagi setiap show, setahu saya gelar Grand Champion ini selalu disabet nih sama Chris. Nah, kita lihat kali ini apakah dugaan saya masih sama terjadi. Ini size berapa itu? Ini 75 BU. Ya, saya lupa farmnya, tapi ini salah satu asagi terbaik di kelasnya dan memang ikan ini langganan Grand Champion dari Samurai Koi Center Bandung. Wah, itu ikannya top-top. Mantap tuh ya. Nah, ini contoh-contoh ikan-ikan besar seperti ini. Nah, kemudian apalagi ya mungkin ya. Nah, ini nanti yang tadi saya bilang ikannya dipindah ke sini, didorong menuju arena penjurian ikan besar. Tuh, penjurian ikan besar nanti yang kursi-kursi itu tuh untuk aeratornya. Nanti gerobaknya didorong ke sana, ditata sesuai kelas dan sesuai ukurannya, juri nanti yang ke sana. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini makanya saat ini clear. Jadi kalau yang ikan besar nggak ada petak-petaknya kayak tadi. Dipanggilnya sesuai ukuran. Misalkan ukuran 60 BU, ya ikan 60 BU per jenis dijuri dulu. Nanti biasanya ada lampu, ada lighting, dan hasil suaranya nanti akan ditempel di pengumuman yang hijau. Nah, itu sistemnya voting, apa segala macam. Intinya adalah beginilah bedanya sistem penjurian ikan besar dengan ikan kecil gitu. Mulai 60 ke atas yang didorong pakai apa istilah troli ya istilahnya ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah juga sama akan balik lagi ke
fat masing-masing. Yuk kita sambil keliling, kita lihat-lihat ikan yang gede-gede yuk. Ini koi-koiku Surabaya tuan rumah. Ya, ini salah satu guru saya, senior saya. Nanti setelah ini saya harus mampir karena kita ada titipan ikan di dia cukup banyak ya. Nah, Pak Reza ini mungkin kita kalau ingat sudah pernah buat vlogin waktu dulu tahun lalu. Nah, koi-koiku nanti kasih kontaknya, WA-nya kalau teman-teman yang area Surabaya atau seluruh Indonesia kepengen cari koleksi, dan memang beliau ini mayoritas, bukan mayoritas ya, semua import ya. Semua impor. Semua import. Nah, bahkan saya pengen sekali main ada satu fasilitas koi-koiku di mana itu Bu Reza? Pacet. Nah, itu bagus sekali, besar sekali. Nah, semoga nanti kita setelah ini bisa mampir vlog ke sana juga. Ya, nanti kita tunggu ya ikan-ikan dari koi-koiku, rekomen sekali. Kontaknya, WA-nya nanti langsung cantumin ya, Norma ya. Mr. Reza ya. Oke, sampai ketemu nanti ya. Kita nanti ngobrol lagi ya. Oke, sip, sip. Thank you, thank you. Ya. Oke. Ada breedingan tuh. Oke, nah nih. Nah, ada fat ini memang intinya ikan ini dilepas supaya dia harapannya pergerakannya dan adaptasinya sebelum penjurian itu bisa maksimal. Karena ingat yang saya juga pernah edukasi juga kan bahwa kalau ikan koi itu stres, bukan cuma masalah riskan, sakit dan lain-lain, tapi secara kualitas warna dan lain-lain itu bisa menurun juga. Oke, kalau ditaruh di kantong plastik pun kayak yang kecil, Kasihan. Jadi satu lebih berontak-berontak, kedua kan ikan gede otomatis butuh ruang space lebih besar kan, gitu kan. Kalau ikan kecil kan di kantong plastik agak lama, lebih lama dia nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bilang ikan yang besar, ya pasti butuh space yang lebih besar juga. Makanya kita butuh fat-fat seperti ini. Nah, untuk kali ini kita ikan yang besar nggak turun terlalu banyak, Norma, hanya 1 ekor yang size 2 ekor yang size 50 up. Yang lain rata-rata kita ikan kecil semua. Ya, ini susui, ini cakep nih, ada kujaku juga. Yuk kita lihat-lihat di sini. Wih, ini. Ini ikan yang jarang banget nih, Aigoromo, bisa sebesar ini dan sebagus ini. Nah, feeling saya kalau ini Aigoromo ini kemungkinan besar kansnya dapat gelar bergengsi ini cukup besar nih. Nanti kita tunggu aja. Tuh, yang Aigoromo. Ya, susah. Baik lokal maupun import itu maksudnya begini yang saya sering bilang kan, ikan kecil bagus itu masih wajar. Tapi makin gede, kualitasnya makin bagus atau makin improve, itu yang sulit. Dan nggak semua ikan seperti itu. Sekali lagi bukan masalah faktor pakannya apa, airnya apa, treatmentnya apa. Memang paling penting itu bahan ikan atau karakter ikan itu sendiri. Ini susunya juga keren banget nih. Ya, ini saya nggak tahu ini fatnya siapa, tapi yang pasti ikan-ikan di sini keren-keren juga nih. Yuk kita lanjut lagi, yuk keliling lagi. Nah, ini kalau saya lihat jumlah ikan besarnya ini kali ini cukup rame juga. Karena betul, karena show yang Surabaya ini kali ini itu size-nya halo. Nah, ini teman-teman nih ya lagi istirahat nunggu penjurian selanjutnya. Yuk, mari Mas, monggo Mas. Sampein ya. Nah, jadi maksud saya itu kan Norma, jadi kadang kalau kita lihat di satu show itu memang kan yang dicari itu orang selalu kepengen lihat ikan yang lebih gede, paling gedenya gitu kan. Nah, kebetulan di Surabaya Koi Show ini size-nya sampai 80 up. Jadi ada banyak ikan-ikan yang size-nya nanti di atas 80-an. Nah, itu sekali lagi nggak gampang. Kalau cuman ikan koi sekedar gede banyak, tapi yang saya bilang gede dan kualitasnya bagus, bahkan yang show quality itu nggak banyak. Makanya harganya nggak ada yang murah seperti itu. Yuk kita lewat sini ya. Monggo Mas. Nah, jadi kurang lebih saya cuman pengen memberitahukan teman-teman bahwa bedanya waktu handling ikan kecil dan ikan besar seperti ini. Gitu. Enak juga kayak gini. Ya. Memang harus dipisahkan. Intinya saya kan sering bilang bahwa handling ikan untuk show itu nggak gampang, nggak mudah. Dan untuk ikan kecil, ikan medium, ikan agak gede, dan ikan jumbo itu treatmentnya berbeda-beda. Nah, oke, setelah ini kita nanti akan sambung saat penjurian ikan besar mulai, nanti kita akan lanjut lagi. Ya, sementara seperti itu, dan semoga dengan vlog kali ini teman-teman bisa merasakan suasana show koi, baik itu di arena, cara penjuriannya, handling ikannya, treatment-treatmentnya, dan ibaratnya alur-alurnya, teman-teman melalui vlog kali ini bisa belajar sama-sama seperti itu. Yuk kita lanjut lagi nanti ya. Oke, nah ini sudah masuk penjurian ikan-ikan besar, Norma ya. Jadi seperti yang tadi kita bilang, dengan menggunakan fat ikan per ikan
sesuai dengan jenisnya dan size-nya dibawa ke arena penilaian juri. Nah, nanti akan dijuri, ya biasanya yang dapat coretan atau nomor itu tinggal. Selanjutnya nanti semua juara satu ketemu untuk adu basin size, kemudian basin size besar dengan basin size kecil, diadu ketemu champion. Urutannya intinya setiap kelas seperti itu. Nah, memang maaf banget kita nggak bisa ngeliput dari dekat karena kita nggak boleh masuk ya untuk sterilisasi. Tapi kita ikutin aja, di-shoot agak lama biar teman-teman tahu suasananya. Nah, ini adalah tadi penilaian ikan Grand Champion lokal. Jadi yang menarik di show kali ini ada Grand Champion AL, ada Grand Champion khusus ikan lokal. Jadi ada beberapa gelar. Belum tentu, belum tentu. Kadang ada show yang Grand Championnya Grand Champion AL aja. Kalau ini lokal sendiri, yang AL-nya ada juga. Seperti itu. Nah, tadi mungkin sambil dengerin pemenangnya kan Kohaku. Nah, seperti yang saya bilang bahwa Kohaku itu hampir di setiap show itu selalu memang mendominasi. Sempat beberapa show kemarin terakhir Sanke yang naik champion atau Grand Champion, ini Kohaku lagi. Nah, nanti teman-teman jangan khawatir. Untuk detail jelasnya teman-teman nanti akan kita kasih web. Jadi teman-teman nanti bisa ngelihat webnya, bisa cek langsung hasil-hasil dari reguler itu juara 1 sampai 5, kemudian basin size, champion, best variety, dan gelar-gelar yang lainnya. Intinya seperti ini proses penjurian untuk ikan-ikan besar di sebuah koi show. Kalau udah langsung digeser-geser. Ya, gantian kan, gantian ukuran lain, bisa gantian jenis atau variety kelas lain juga. Seperti itu. Nah, mungkin nanti gini aja Mas, kita setelah ini turun. Nah, mungkin ikan-ikan yang setelah selesai penjurian kan keluar, kita bisa shoot agak dekat. Nah, jadi kita nggak masuk ke arena penjurian, tapi kita bisa masih gambaran ke teman-teman seperti apa ikan-ikan gede yang habis dijuri, seperti itu ya. Oke, nah kita coba agak dekat ya, semoga bisa lihat. Agak dekat sedikit. Yuk ke papan sini, mari. Oh, Norma. Ini salah satu kandidat Grand Champion di kelas E, Karashigoi. Ini ukuran kayaknya semeter ada ini. Semeter kayaknya ada ini. Gede banget ini, ya. Nah, ini sedang nunggu giliran untuk dipanggil penjurian. Ini Norma dari depan sini, Norma. Tuh. Nih, Norma, sini Norma. Ini kayaknya 1 meter juga ada tuh Karashi Doitsu. Kalau melihat karakter-karakter ikannya ini karakter tipe kondisi biasanya. Kemungkinan dari dealer koi Castle, kemungkinan ya. Tapi saya kurang tahu, kalau enggak mungkin klasiusan dari mungkin dari koi-koiku ini kayaknya. Kemungkinan ya, saya kurang tahu pastinya. Tapi keren banget. Gila tuh, monster. Keren ya. Jarang sekali ikan Doitsu jenis Karashi yang size-nya bisa tembus sampai segini. Ini tuh. Yuk kita ke sini. Nah, ini papan yang waktu setelah juara-juara di reguler diadu, ada yang basin size, ada yang Grand Champion. Nah, supaya juri dan nanti inputnya di web itu bisa enak, salah satunya udah ditempel seperti ini. Betul, betul. Yuk kita ke sini yuk. Ini size besar semua ini. Oh. Nah, beginilah proses penjurian teman-teman. Jadi ibaratnya kalau ini sudah ikan terbaik ketemu ikan terbaik. Nah, udah. Ya, terbaik dari yang terbaik itu championnya. Nah, nih. Sedang nunggu giliran juga. Kawarimono. Ini yang sini Susui ya. Ya? Ikari ya.
Hikari Utsuri. Masuknya apa Kinsowa ini ya? Kinsowa ya. Ini jenis hikari tapi yang pola. Masuknya ini jenisnya Kinsowa. Jadi Kinsowa itu adalah ikan soa yang dia punya skin hikari. Oh, itu diadu sama susui satu kelas kan ya. Jadi ini sudah terbaik, susui juga udah terbaik. Nah, susuinya ini dari Samurai Koi Center, yang ini saya nggak tahu nih dari dealer mana. Ini susuinya juga, nah, oh Samurai juga, oh Samurai sama Samurai ini Rio nih, ya pangerannya Samurai Koi Center ya, Mr. Kiki Sutarki, anaknya Rio. Jadi ini perangnya udah antar sesama ikan samurai nih, siapapun yang menang atau juara ya samurai ini yang champion atau grand championnya, keren. 1386. Oh yes. Ini unik ya Normas, jadi ikan jenis Kinsowa ini yang bisa sebesar ini nih, meskipun ini kategorinya masih belum finish, tapi sulit sekali yang bisa sebesar ini dan kualitasnya sebagus ini. Ya kasihin aja ke sana. Nah sekalian kita coba yang ini kita tungguin sampai penjuriannya Norma, suaranya sampai dapatnya berapa biar teman-teman ada gambaran. Kalau saya sih lebih condong susui, kalau saya ya. Cuman kembali lagi juri yang punya selera yang masing-masing. Susui dari Samurai Koi Center, Kinsowa atau Hikari Utsuri Mono dari Samurai Koi Center juga, Bandung. Jambu tidak boleh double sama base size. Jadi jambu semen aja. Kosong. Susui benar seperti prediksi, suaranya 96. Ini jambu jadi jambu jadi. Oke, kita geser yang ikan kelas E sekarang. Ini gede juga nih cakoynya. Tuh. Ini kelas satu warna atau kelas E. Kawari Mono, ada Karasi Doitsu, ada Cagoy, ada Karasi, yang terbaiknya 3 itu. Kawari anu pen. Kawari ternyata 1, 2, 3.
lima wet. Hikari cuma satu. Hikari cuma satu, Kawari 5. Gindrin nggak ada. Gini nggak ada. 1, 2, 3, 4. Kurang satu berarti ya. Sekarang aku ambil dulu. Hikari muncul nih, Wan. Nah, ada garasi Kawari 7. Oke. Terus ini barcode-nya berapa? 6. Ini tuh. Oke. Ini barcode-nya. 473. Satu lagi. Panggilan. Gede ya, ngeri monster ini. Rata-rata hampir 1 meteran. Nah, teman-teman sekali lagi, setiap melihat ikan begini jangan nanya pakannya merek apa. Nah, memang ikan ini ikan spesial udah dari kecilnya, makanya size-nya bisa nembus segini, sebesar ini, dan kualitinya bisa seperti ini gitu. Kadang ikan ada yang nyampe ukurannya bisa 70 up, 80 up, bahkan 1 meter. Cuman kualitasnya dan body shape-nya belum tentu bisa begini. Nah. Kamu gantian shoot yang sana, mah. Yang Karashi Doitsu-nya itu, mah. Coba yang Karashi Doitsu. Nah. Ini gila nih. Ini Karashi biasa, sebelahnya Karashi Doitsu. Nah, ini sudah juara 1 sama juara 1, beda ukuran, diadu untuk dapat GC-nya. Kawari semua nih, Karashi sama Karashi. Tanpa perutnya lah. Aduh, tambah makmur Resa. Hikari Moyomono ketemu Kawari Mono. Kawari. Champion Kawari Mono.
Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, teknis untuk penilaian ikan sebuah show yang terbesar seperti ini. Harapan kita semoga melalui vlog ini teman-teman nanti bisa tahu bagaimana sistem penjurian baik dari mulai size kecil sampai size yang terbesar gitu. Nah, sekali lagi masalah keputusan juri itu mutlak ya Norma. Jadi kadang setiap orang seperti tadi saya sangat suka sekali yang doisunya, tapi juri berkata lain kan. Gitu. Tapi intinya adalah semua yang sudah di tahapan ini sudah ikan-ikan yang pilihan seperti itu. Nah, semoga melalui vlog kali ini bisa menjadi edukasi dan sharing di sebuah show di Surabaya Koi Show 2022, dan semoga nanti teman-teman bisa ambil manfaat-manfaat positifnya. Sekali lagi kalau mungkin dari liputan review saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.